warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu sekalian. Siang Ibu. Oke, baik anak-anak ibu. Hari ini kita berkumpul di sini. Ada Bu Ruth juga, ada Bu Endang juga, dan Bu Win juga. Kita akan membicarakan tentang program kita di display ya. Apa itu display? Disiplin, pengelolaan, retail, dan layanan terpadu. Nah, anak-anak, kenapa kita ada di sini? Karena kita akan membahas tentang rangkaian kegiatan yang sudah kemarin kalian lakukan ya. Kemarin gimana perasaannya ketika menjaga toko kita atau bisnis center kita? Gimana rasanya? Seru. Aduh, senang ya. Satu lagi. Pusing. Oke, baik Ibu Wiwin, Bu Ruth, dan Bu Endang di sini pengen tahu nih, kalian kemarin melakukan kegiatan apa saja ya. Ibu ingin melibatkan kalian dalam mengambil pelajaran ya, agar kegiatan ini dapat berkembang. Jadi Bu Win tuh biar tahu juga, oh ternyata apa yang perlu kita tingkatkan dan apa yang perlu kita evaluasi bersama. Begitu ya Nana ya? Ya, Oke, baik. Nanti di pertama ini akan ada yang namanya evaluasi berkala ya. Jadi nanti di pertama adalah kalian menceritakan terlebih dahulu, Bu, saya kemarin waktu di display saya ambil kegiatan atau saya bertugas sebagai apa, dijelaskan ya. Kemudian nanti setelah itu kalian juga jelaskan bahwa, Bu, ternyata ada kaitan loh dari pelajaran kami, jurusan kami dengan kegiatan di business center gitu ya. Dan yang terakhir adalah Ibu perlu kalian ide-ide wawasan yang kalian punya ya, kalian boleh keluarkan di sini. Bu, ternyata saya punya ide yang lebih fresh nih Bu, supaya program display kita lebih semakin maju Bu. Nah, boleh nanti diutarakan semuanya. Siap anak-anak? Siap. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Bu Ruth, silakan Bu Ruth. Oke, baik anak-anak, sekarang kita akan melakukan kegiatan evaluasi kegiatan terlebih dahulu. Nah, Ibu mau minta nih dari kalian pengalaman-pengalaman atau evaluasi selama menjaga di business center. Mungkin kita bisa mulai dari anak AK dulu ya. Bagaimana kegiatan kalian di business center? 3. Waktu saya melakukan kegiatan selama saya menjaga BC, saya melakukan kegiatan menjadi kasir, kemudian melakukan perhitungan pendapatan selama istirahat pertama dan istirahat kedua, dan melakukan pembukuan di buku besar. Gimana kalau selama kalian berkegiatan itu ada kesulitan nggak yang dialami? Mungkin kalau di kesulitan itu paling dari antara balance atau enggaknya itu. Oke. Terima kasih. Kalau dari yang bisnis retail? Jadi selama 1 minggu saya bertugas menjaga BC. Yang pertama itu saya berkesempatan menjadi kasir, kemudian mendisplay produk, kemudian juga kita sebagai buyer menjadi garda terdepan untuk menyapa pelanggan. Apalagi ketika teman kita yang berbelanja, kita juga harus tetap bersikap profesional melayani. Semuanya bisa dilakukan dengan baik ya Raihan? Ya, saya cukup melakukannya dengan baik, namun beberapa ada kesalahan dalam mendisplay produk-produk, dan kita juga ditegur oleh beberapa guru. 3. Wah, pengalaman yang menarik sekali ya Raihan. Oke, sekarang kita akan dengarkan nih bagaimana pengalaman dari siswa MPLB. Gimana nih pengalaman kalian? Silakan. Untuk pengalaman itu pasti ya, pagi-pagi itu biasanya kan ada titipan makanan atau apapun itu. Nah, itu bakal kita catat, kita data supaya pada saat dia minta bayaran produk, kita punya data yang valid. Terus kita juga ada SO produk, dimana setiap barang yang setiap hari Jumat itu kita bakal meng-SO barang apa aja sih yang ada di gudang dan sisa yang ada di display untuk jadi stok awal yang jaga berikutnya. Terus kita juga ada mendata barang masuk yang ada di spreadsheet. Terima kasih Gina untuk pengalamannya. Nah, kalau dari anak PSPR sendiri gimana nih selama mempromosikan barang-barang yang ada di business center? Kalau dari pengalaman saya sih Bu, saya membuat video promosi di akun sosmednya BC. Oke deh, berarti udah lengkap ya, pengalaman nyatanya sudah dibagikan semua. Ternyata kegiatan yang di BC walaupun sulit, kalian tetap bisa melakukannya dengan baik. Apresiasi sekali nih buat Nah, untuk berikutnya kita akan juga merekap nih, kira-kira kita mendapatkan pelajaran apa. Nah, ini akan dipandu oleh Ibu Endang ya. Silakan Bu Endang. Ini kan mungkin kalian juga sudah tahu ya, kalau misalkan business center itu kan tempat praktik kalian untuk memunculkan soft skill kalian yang kalian ambil dari pelajaran di kelas ya kan, baik itu akuntansi, kemudian bisnis retail, kemudian PSPR dan MPLB ya kan. Semuanya kalian tadi sudah sampaikan apa yang kalian lakukan di kegiatan business center. Pasti itu ada kaitannya kan dengan pelajaran yang sudah kalian diajarkan oleh guru kalian, betul kan? Nah, sekarang coba nih kaitannya atau koneksi atau apa yang kalian dapatkan atau kalian bisa hubungkan antara pelajaran di kelas dengan kegiatan yang kalian lakukan di business center, gitu, paham ya?
Coba Ibu mau tahu dari masing-masing jurusan apa sih yang bisa kalian garap atau kalian bisa ambil pelajarannya dan kalian praktekkan di Business Center itu. Mungkin dari samping Ibu dulu ya, MPLB ya. Silakan Dina. Keterkaitannya sama jurusan saya itu yang pertama ada ilmu arsip. Dimana di BC itu kan kita pasti bakal dapet ya, sering banget dapet keluar masuk nota, kwitansi atau faktur. Nah di situ tuh kita belajar gimana caranya kita harus mengarsip nota, kwitansi dan faktur itu sesuai dengan tanggal. Karena kalau nggak sesuai tanggal itu malah mengacaukan pada saat pelaporan. Itu juga saya juga jadi belajar kalau ternyata yang warna pink itu tuh berarti belum dibayar. Yang tadi saya tuh nggak tahu kalau ternyata itu tuh udah bedanya udah dibayar atau belum. Terus saya juga belajar supply produk, kayak misal datang barang berapa itu harus didata. Yang bisa dibilang itu tuh masuk ke administrasi. Sama kita juga ada SO produk yang untuk stok akhirnya saya, untuk stok awalnya teman saya yang akan jaga berikutnya. Berarti ada kaitannya ya, mulai dari pengarsipan dokumen kan ada ya, mengarsip dokumen ya, ada. Dan kemudian juga kalian juga pasti jadinya tahu ya mana dokumen transaksi yang asli, mana yang copy, dan mana yang harus kalian pegang sebagai pembeli atau sebagai penjual seperti ya. Kemudian ada juga pelajaran SO ya yang ada kaitannya di Business Center ya. Iya, ada. Berarti sudah ada koneksi ya yang bisa kalian ambil di pelajaran kelas. Iya, sudah. Kalau selanjutnya mungkin dari PSPR bagaimana? Ada kaitannya tidak nih yang kamu lakukan di kelas dengan di Business Center? Coba dari PSPR. Dari saya sih Bu mungkin membuat konten ya Bu yang lebih kreatif lagi, yang mungkin orang penasaran untuk melihat konten tersebut di akun sosmednya BC gitu. Oke, berarti kalau misalnya PSPR kaitannya sama pembuatan video, promosi, kemudian konten-konten ya. Berarti yang jelas ada kaitannya ya. Jadi ada hubungannya lah antara pelajaran kelas dengan Business Center. Oke, kemudian mungkin jurusan BR nih yang kayaknya langsung ke bisnis retail kan. Coba mungkin bisa diceritakan hubungannya atau koneksinya antara pelajaran kelas dengan di Business Center. Jadi keterkaitan dengan mata pelajaran di kelas itu yang pertama kita jadi tahu cara mendisplay barang yang baik. Jadi ada beberapa barang atau ya barang yang harus ditata sesuai dengan produsen atau perusahaannya. Ada juga barang yang ditata sesuai dengan jenisnya. Kemudian barang yang ditata itu di dalam raknya itu harus dari yang besar itu di bawah dan yang makin ke atas itu makin kecil agar memudahkan pelanggan mengambil barang tersebut. Terus yang kedua juga kita harus menyapa dan melayani pelanggan dengan baik meskipun suasana hati kita sedang buruk, kita harus tetap tersenyum dan ramah kepada konsumen. Terus juga kita harus menjaga kebersihan toko dengan baik. Ya berarti kamu tahu nih langsung praktek ya, bersihin Business Center. Biasanya kan hanya cuma tahu tugas kita bersihin toko aja gitu ya, tapi nggak praktek kan, cuma hanya teori saja. Nah sekarang kan kamu berarti sudah tahu nih apa yang harus dilakukan di kehidupan nyata seperti itu ya. Kayak kita beralih ke jurusan akuntansi nih. Nah jurusan akuntansi tentang keuangan, apa yang kalian dapatkan, perasaan kalian seperti apa gitu kan. Pasti ada kaitannya ya kan dengan pelajaran di kelas ya, mungkin bisa diceritakan gimana, silakan. Oke, jadi mengenai keterkaitan praktek di BC dengan mata pelajaran itu tentunya ada keterkaitannya. Jadi kita di bagian keuangan kita tuh ngurusin pembukuan. Nah ternyata di BC itu kita prakteknya itu menggunakan buku besar juga, perhitungan buku besar. Kita juga mempelajari buku besar juga, uang fisik juga. Nah kan biasanya kalau di kelas kan itu kita ngitungnya duit goib kan. Nah kita tuh bisa langsung praktek pakai duit nyata juga. Udah sih itu. Nah ada tambahan nih dari Candi, silakan Candi. Ya, jadi saya izin menambahkan, jadi kalau di BC itu kita juga dapat belajar bagaimana cara bekerjanya jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas, yang dimana kalau ada penerimaan kas itu kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas, yang dimana nanti kalau ada pengeluaran kas nanti kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, jadi kalian bisa rasakan nih perbedaan antara menghitung uang goib ya dengan uang yang asli ya. Ternyata dakdikduk ya perasaannya ya, karena yang kita pegang adalah uang real. Oke, mungkin segitu ya, kalian bisa ambil pelajaran dan bisa bedakan mana pelajaran di kelas dan juga mana praktek nyata langsung di tempat kerja. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Winarti. Oke baik, terima kasih Bu Endang. Tadi juga teman-teman semuanya sudah menceritakan ya keterkaitan antara pelajaran dengan kegiatan kita di Business Center. Nah sekarang Ibu mau tanyakan nih, Ibu ingin melibatkan kalian, kira-kira apa saja sih ide-ide dan gagasan kalian untuk pengembangan ya Business Center ke depan ini? Ibu butuh ide-ide dan gagasan kalian nih. Nah Ibu mau dari jurusan MPLB terlebih dahulu. Silakan. Kalau menurut saya Ibu, kita perlu adanya penambahan orang supaya proses SO ini berjalan lebih teliti lagi, karena dengan SO cuma kayak 1 atau 2 orang itu menurut saya kurang. Terus abis itu sama mempercepat mesin scan itu Bu, supaya kita nggak perlu terlalu menghafal harga, karena kadang kita suka ketukar-ketukar gitu Bu. Itu aja sih menurut saya.
Oke, baik, terima kasih Galuh untuk penambahan orang. Terima kasih Galuh. Nanti kita akan membuatkan jadwal terstruktur ya untuk siapa-siapa saja yang akan bertugas, dan nanti kedepannya setiap dari kita semua diharapkan bisa merasakan berkegiatan di Business Center, begitu ya Galuh ya. Dan untuk mempercepat media scan juga akan kita usahakan ya, sehingga nanti bisa meminimalisir waktu dan kekurangan dalam menghitung gitu ya, agar tidak ada lagi yang terjadi kesalahan dalam penghitungan, begitu ya Galuh. Oke, terima kasih Galuh atas ide-idenya. Oke, selanjutnya Ibu meminta dari kejuruan akuntansi. Ya, silakan. Ya, jadi saya juga mempunyai usulan yang sama dengan jurusan MPLB tadi, bahwa untuk segera mengoperasikan mesin komputer, soalnya itu memudahkan kita banget untuk mencatat jurnal, terus kemudian untuk menghitung belanjaan yang orang-orang belanjakan gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, baik, betul sekali. Ibu sepakat dengan Candi juga ya, karena memang mengoperasikan komputer itu sangat penting sekali untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada. Ditambah lagi nanti itu memudahkan kita dalam proses penghitungan ya, seperti itu ya Candi ya. Nanti akan kami usahakan ya. Terima kasih atas masukannya Candi. Sama-sama Ibu. Oke, kita lanjut lagi ke kejuruan bisnis retail. Oke, silakan. Jadi kalau misalnya dari usulan saya pribadi Bu, selama saya menjalankan praktik bisnis center, saya tuh merasakan bahwa jam buka atau open toko bisnis centernya ini tuh terlalu mepet atau terlalu cepat. Jadi kita tuh kan butuh persiapan untuk lebih mempersiapkan mendisplay barang atau memperhatikan toko, dan terkadang kan suka ada siswa yang menganggap itu tuh sudah buka padahal kan kita harus mempersiapkan segalanya gitu Bu. Dan juga usul dari saya mungkin lebih diperbanyak produk-produk baru yang lebih menarik gitu Bu. Jadi snack-snack yang lagi update tuh diusahakan agar ada di bisnis center. Jadi tuh kayak kesannya toko kita ini memiliki produk yang lengkap gitu Ibu. Ya. Baik Nisa, terima kasih atas masukannya. Terlalu cepat dalam pembukaan toko, begitu ya Nisa ya. Oke, baik, nanti kedepannya kita akan atur lagi bagaimana kita harus lihat dulu kondisi teman-teman di bisnis center apakah sudah siap untuk buka atau belum, begitu ya. Ditambah lagi nanti Ibu sepakat dengan Nisa tentang memperbanyak produk kita. Nah, gunanya untuk apa? Selain menarik nantinya untuk konsumen juga, ibarat kata jadi bisnis center itu adalah nggak perlu jauh-jauh, kita nggak perlu keluar-keluar gitu loh. Ternyata semua sudah ada di bisnis center, sehingga memudahkan juga untuk teman-teman yang membutuhkan barang sudah bisa langsung ke bisnis center. Begitu ya Nisa ya. Oke, terima kasih atas masukannya. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke PSPR. Pada PSPR dipersilakan. Kalau saya setuju sih Bu sama jurusan BDP. Jadi kayak kita menjual produk yang lebih unik lagi, yang lebih kreatif lagi gitu. Jadi biar hasil kontennya juga lebih menarik lagi dan kreatif, dan kita juga bisa membuat konten di, kan kita punya siaran radio ya Bu di 42 ini, jadi kita bisa juga mempromosi jualan kita atau barang-barang kita melalui siaran radio itu. Baik, terima kasih Cia, Ibu terima ide dan gagasannya. Nanti kita akan melebarkan sayap lagi ya, promosinya bukan yang sekedar di medsos saja, tapi juga kita manfaatkan aset kita, yaitu kita punya siaran radio di atas ya. Nah, itu nanti bisa kita promosikan bahwa kita punya barang-barang terbaru, sehingga konsumen kita semakin semangat untuk belanja di bisnis center, begitu ya. Oke, setelah tadi rangkaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu sekalian. Siang Ibu. Oke, baik anak-anak Ibu. Hari ini kita berkumpul di sini. Ada Bu Ruth juga, ada Bu Endang juga, dan Bu Win juga. Kita akan membicarakan tentang program kita di display ya. Apa itu display? Disiplin, pengelolaan, retail, dan layanan terpadu. Nah, anak-anak, kenapa kita ada di sini? Karena kita akan membahas tentang rangkaian kegiatan yang sudah kemarin kalian lakukan ya. Kemarin gimana perasaannya ketika menjaga toko kita atau bisnis center kita? Gimana rasanya? Seru. Aduh, senang ya. Satu lagi. Pusing. Capek. Oke, baik Ibu Wiwin, Bu Ruth, dan Bu Endang di sini pengen tahu nih, kalian kemarin melakukan kegiatan apa saja ya. Ibu ingin melibatkan kalian dalam mengambil pelajaran ya, agar kegiatan ini dapat berkembang. Jadi Bu Win tuh biar tahu juga, oh ternyata apa yang perlu kita tingkatkan dan apa yang perlu kita evaluasi bersama. Begitu ya Nana ya? Ya. Oke, baik. Nanti di pertama ini akan ada yang namanya evaluasi berkala ya. Jadi nanti di pertama adalah kalian menceritakan terlebih dahulu, Bu, saya kemarin waktu di display saya ambil kegiatan atau saya bertugas sebagai apa, dijelaskan ya. Kemudian nanti setelah itu kalian juga jelaskan bahwa, Bu, ternyata ada kaitan loh dari pelajaran kami, jurusan kami dengan kegiatan di business center gitu ya. Dan yang terakhir adalah Ibu perlu kalian ide-ide wawasan yang kalian punya ya, kalian boleh keluarkan di sini. Bu, ternyata saya punya ide yang lebih